selamat datang di podcast edukasi bersama kami, mahasiswa dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Miratul Kamila dan teman saya Abdul Lestari, saya Teka Sinta, saya David. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai, tapi serius juga nih, soal satu topik yang menarik banget. Iya, banyak orang yang masih bertanya-tanya, sebenarnya ilmu politik itu bisa dibilang ilmu pengetahuan nggak sih? Soalnya kan politik nggak bisa diuji kayak fisika atau kimia di lab. Betul. Nah, di sini kita akan bahas dari berbagai sisi, mulai dari konsep, teori, sampai contoh nyata di Indonesia. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, kalau kita lihat dari awal, politik itu sering dianggap gak ilmiah karena objeknya manusia, bukan benda mati. Sedangkan manusia itu kan kompleks, kreatif, dan gak bisa ditebak. Benar banget. Kadang manusia bertindak logis, bisa berubah karena emosi, kepentingan, atau situasi. Jadi ya, susah banget bikin hukum yang pasti kayak di fisika. Nah, karena itu muncul pertanyaan, kalau begitu politik bisa disebut ilmu nggak sih? Nah, ini menarik. Jadi, menurut UNESCO tahun 1948, yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan yang terkoordinasi tentang suatu pokok tertentu. Jadi, nggak harus eksakta, asal punya metode dan objek kajian yang jelas. Dengan definisi itu, politik bisa masuk kategori ilmu pengetahuan karena ilmu politik juga punya objek, teori, dan metode penelitian sendiri. Tapi bedanya sama ilmu eksakta, hasil penelitian politik itu sifatnya probabilistik, artinya cuma menunjukkan kemungkinan besar bukan kepastian mutlak. Jadi, misalnya nih, survei bilang partai A unggul 60%. Itu bukan jaminan mutlak partai A pasti menang, tapi menunjukkan kemungkinan besar aja berdasarkan data. Oh, jadi bisa dibilang politik itu tetap ilmiah ya, cuman pendekatannya beda, gitu. Bener banget. Nah, dari situlah muncul gerakan yang disebut behaviorisme di tahun 1950-an. Tujuannya, biar ilmu politik makin ilmiah, pakai data, survei, dan statistik buat nyari pola perilaku politik. Misalnya, kayak survei tentang siapa yang dipilih masyarakat, atau kenapa orang-orang bisa golput. Itu semua bagian dari usaha menjadikan politik lebih ilmiah. Tapi, sekitar tahun 1960-an muncul gerakan post-behavioralisme. Mereka mengkritik behavioralisme yang dianggap terlalu fokus sama angka dan data, tapi lupa sama nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi, karena politik itu kan gak sepenuhnya netral ya, di dalam itu ada nilai, moral, kepentingan publik di dalamnya. Post-behaviorisme ini lebih menekankan bahwa ilmu politik harus relevan dengan masalah nyata kayak demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Kalau di Indonesia sendiri, pendekatan behavioralisme bisa kita lihat dari survei perilaku pemilih waktu pemilu 2024. Contohnya, survei dari Litbang Kompas dan indikator politik. Sementara pendekatan post-behavioralisme terlihat di penelitian akademisi atau NGO yang bahas soal politik uang, polarisasi, atau kepercayaan publik. Mereka nggak cuma hitung data, tapi juga ngasih solusi. Oh, jadi sebenarnya kedua pendekatan ini saling melengkapi ya. Jadi satu fokus pada data, yang satunya fokus pada nilai dan makna sosialnya gitu. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan kalau ilmu politik itu memang bisa disebut ilmu pengetahuan, tapi sifatnya probabilistik, bukan mutlak kayak ilmu eksakta gitu. Ilmu politik juga terus berkembang dari pendekatan normatif ke behavioralisme, lalu ke post-behavioralisme yang lebih peduli sama realitas sosial. Sebagai mahasiswa PPKN, kita harus bisa melihat ilmu politik bukan cuma buat hafalan teori, tapi sebagai alat untuk memahami dan memperbaiki masyarakat. Nah, benar banget, karena lewat ilmu politik
kita bisa menjadi warga negara yang lebih kritis dan peka terhadap isu-isu publik. Terima kasih sudah menonton video podcast edukasi kami. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. supaya makin banyak orang yang tahu bahwa ilmu politik itu penting dan relevan buat kehidupan kita. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll